Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih dapat bersua kembali dalam acara spesial ini tetap di channel yang sama, di channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk kembali berbagi ilmu hukum, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi objek hukum. Pemirsa yang budiman, objek hukum merupakan salah satu materi yang kita pelajari dan kita dapatkan di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ataupun mata kuliah hukum perdata. Nah, kesempatan kali ini saya akan menguraikan secara singkat pengertian objek hukum dan cara pengaturannya di dalam hukum kita. Objek hukum itu sendiri adalah benda. Jadi yang namanya objek pastilah selalu mengarah benda. Sehingga jika kita ingin mengetahui pengertian objek hukum, maka terlebih dahulu kita perlu menelusuri pengertian benda. Pengertian benda itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Jadi dia sudah memiliki pengertian otentik. Yang saya maksud dengan pengertian otentik di sini adalah pengertian yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Undang-undang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang nama aslinya adalah Berkeley Wetbook, atau biasa juga kita singkat dengan sebutan BW. Nah, baik, kita langsung aja masuk pada pengertian benda yang juga kita jadikan acuan sebagai pengertian objek hukum. Pengertian benda dapat kita temukan di dalam pasal 499 KUH Perdata. Nah, di dalam ketentuan tersebut ya secara singkat diuraikan bahwa benda adalah tiap-tiap hak dan atau barang yang dapat dikuasai dengan hak milik. Nah, ini pengertian benda yang kemudian nanti saya jadikan sebagai pengertian objek hukum. Jadi sudah jelas ya, pengertian benda sudah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam pasal ini yang dimaksud dengan benda adalah tiap-tiap hak dan atau barang. Ada kata hak dan barang. Dari kata hak itu sudah mengacu kepada makna benda dalam arti benda yang tak terlihat. Ya, karena hak itu tidak ada yang terlihat. Hanya bisa dirasakan, bisa dinikmati, tapi tidak bisa dilihat. Yang namanya hak. Itu benda yang tidak berwujud. Kalau kita masuk pada pembagian benda ya. Nah, sedangkan kata barang itu merujuk kepada pembagian benda, yaitu benda yang berwujud atau benda yang nampak. Jadi benda yang kelihatan oleh kasat mata itu adalah barang. Jadi dari pengertian ini kita sudah bisa membagi lagi bahwa benda itu ada dua. Kalau dari berdasarkan pengertian ini, hak ya mengacu kepada pembagian benda yang tak terlihat atau tak nampak atau tidak berwujud, nama-nama lainnya saja ya. Kemudian kata barang
itu merujuk kepada benda yang nampak atau benda yang wujud. Kemudian berikutnya ada kalimat yang dapat dikuasai dengan hak milik. Ini adalah unsur yang termasuk penting dalam mengetahui pengertian benda. Kata yang dapat dikuasai dengan hak milik itu mengandung makna bahwa tidak semua benda itu ya dalam kehidupan masyarakat kita atau dalam alam ini dapat kita kategorikan benda dalam pengertian hukum. Hanya benda yang dapat dikuasai hak milik sajalah yang menjadi benda dalam perspektif hukum. Pertanyaannya begini, adakah benda yang tidak dapat dikuasai dengan hak milik? Secara simpel, sederhana, saya nyatakan ada. Jadi, saya contohkan bulan, bintang, matahari, itu adalah benda. Tapi, benda ini dalam pengertian fisika, ilmu alam, bukan dalam pengertian ilmu hukum. Tak ada yang dapat menguasai bulan dengan hak milik. Makanya tidak ada sertifikat kepemilikan terhadap bulan, bintang dan matahari, dan planet-planet lainnya. Tidak ada. Sehingga ini hanya benda dalam ilmu fisika saja, ilmu alam. Bukan benda dalam pengertian ilmu hukum. Ya, itu. Ya. Termasuk angin. Angin juga itu adalah pengertian benda dalam ilmu alam. Tetapi dia bisa menjadi benda ketika angin itu sudah memiliki wadah. Contoh, ya, angin yang terdapat di dalam kompresor itu adalah benda itu sudah dapat dimiliki oleh si pemilik kompresor. Ya, angin. Atau udara. Udara itu kalau masih di alam bebas ini itu nggak ada yang memiliki. Tidak ada kepemilikan terhadap udara. Tapi begitu sudah masuk dalam tabung oksigen, maka dia menjadi benda dalam perspektif hukum. Dan kata lain, ya, benda dalam pengertian ilmu alam dapat menjadi benda dalam pengertian ilmu hukum ketika dia sudah memiliki wadah. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada, tadi kita sudah bahas tentang pengertian objek hukum yang saya ambil dasarnya dari pengertian benda. Yaitu pengertian benda sekaligus objek hukum. Nah, di dalam literatur ada pula yang menyatakan bahwa objek hukum itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum. Ini sebagian ahli hukum menyatakan demikian, ya. Segala sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi subjek hukum. Itu pengertian lain di dalam literatur kita. Jadi silakan nanti memilih pengertian yang mana. Dalam literatur, dari buku-buku yang kita baca, yang pendapat para pakar, ya, ataukah di dalam pasal 499 KUH Perdata. Tidak boleh. Ya. Duduk sini, duduk sama itu. Ini pintar. Oke, kita lanjut lagi ya. Benda ini diatur di dalam buku 2 KUH Perdata, ya, yang berjudul Vanzaken, ya, tentang benda. Nah, hukum benda atau Zakenrecht sendiri itu sistem pengaturannya diatur oleh closed system, jadi sistem tertutup. Perlu kita ketahui bahwa di dalam hukum perdata itu pengaturannya menggunakan 2 sistem. Yang pertama sistem tertutup atau closed system. Yang kedua adalah sistem
terbuka atau open system. Sistem tertutup itu mengatur masalah-masalah benda, ya, atau di buku 2 itu sistem tertutup atau closed system. Artinya, ya, sistem tertutup artinya sistem ini sudah ditutup serapat-rapatnya sehingga tidak dimungkinkan lagi pihak lain, ya, untuk mengadakan atau membuat lembaga baru selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Itu arti dari sistem tertutup. Ya, dia bersifat pasti, ya, tidak boleh dirubah dan tidak boleh dilanggar. Ya, tidak boleh ada pengertian benda maupun pembagian benda di luar yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena benda itu menggunakan pengaturannya menggunakan sistem tertutup. Nah, selanjutnya dalam hukum perdata pengaturannya menggunakan sistem yang terbuka atau open system. Artinya setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan atau membuat baru, ya, pengertian termasuk pembagian, termasuk pengaturan di luar yang telah ditentukan oleh peraturan undang. Sistem terbuka ini menjadikan hukum perdata itu, ya, sebagai pelengkap saja. Tetapi sistem terbuka ini hanya terdapat pada buku 3 KUH Perdata. Buku 3 KUH Perdata itu tentang perikatan, ya, judulnya tentang perikatan, Verbintenisen, ya, Van Verbintenisen, tentang perikatan. Jadi sistem terbuka itu memungkinkan setiap orang untuk mengadakan, ya, pengertian atau pengaturan di luar yang telah ditentukan oleh buku 3. Jadi perikatan, ya, yang lahir dari perjanjian itu sifatnya terbuka. Sifatnya terbuka artinya setiap orang dapat melakukan perjanjian apa saja termasuk syarat-syaratnya. Jadi kandungan dalam buku 3 itu boleh disimpan. Namun jangan salah kaprah, pemirsa yang budiman, tidak semua pasal di dalam buku 3 itu boleh disimpan. Di beberapa pasal itu ada yang tidak boleh disimpan. Ya, contoh pasal 1338 KUH Perdata yang menganut asas pacta sunt servanda atau asas perjanjian mengikat kepada kedua belah pihak. Asas yang melarang para pihak untuk mengingkari janjinya. Pasal 1338 itu tidak boleh disimpan. Itu berlaku mutlak kepada para pihak yang sudah terikat dengan perjanjian kepada lawan janjinya. Ya. Jadi ini tidak boleh disimpangi. Jika disimpangi maka ada sanksinya, ya, sanksi perdata. Jika disimpangi, ya, maka yang menyimpangi atau melanggar pasal 1338 itu jatuhnya dia kepada perbuatan uang prestasi perjanjian. Baik, kita kembali kepada benda tadi.
Ya, ini ngelanturin ke perkataan ini cuma tambahan saja ya. Nah, benda itu pengaturannya menggunakan sistem tertutup. Tertutup atau closed system. Sehingga tidak dibolehkan kita membuat macam-macam benda di luar yang telah ditentukan oleh KUH Perdata. Begitu. Nah, tambahan lagi, di dalam hukum benda yang terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata itu sebagian sudah tidak berlaku lagi. Jadi benda yang berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan hukum yang terdapat di dalam buku 2 KUH Perdata. Mengapa demikian? Karena tanah yang merupakan benda itu sudah memiliki peraturan tersendiri yang bersifat khusus, sehingga buku 2 KUH Perdata yang dimana KUH Perdata itu merupakan ya, lex generalis sudah tidak berlaku lagi untuk tanah ya, karena ada asas dalam ilmu hukum kita yang berbunyi lex generalis derogat lege. Saya ulangi, karena ada prinsip hukum di dalam hukum kita yang menyatakan lex specialis derogat lege generalis ya. Artinya aturan khusus mengalahkan atau melumpuhkan aturan umum. Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 itu adalah lex specialis. Ya, peraturan yang bersifat khusus. Sedangkan KUH Perdata itu lex generalis, dia bersifat umum. Mengapa umum? Karena dia mengatur banyak bidang dalam KUH Perdata. Baik, pemirsa yang budiman, terima kasih atas kesediaannya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini tetap ada dan tidak dibubarkan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.